Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Gemberdiansyah dari kelas HSC. Saya akan memenuhi tugas filsafat hukum ekonomi syariah, yaitu tentang tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan karakteristik hukum Islam. Yaitu yang pertama, tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yaitu sering digunakan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal itu dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudorot, yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Berikut rangkuman 5 tujuan hukum Islam. Itu yang pertama, agama. Agama merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua, jiwa. Jiwa merupakan hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupannya. Yang ketiga, akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dan yang keempat, keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan Islam yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi pertama, pembuat hukum Islam itu sendiri, yakni Allah dan Rasulnya. Yang pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, untuk mentaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang kedua, dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam tersebut. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia dan di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, asas-asas hukum Islam. Yang pertama, asas-asas umum, yaitu asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan segala larangan hukum Islam. Yang pertama ada asas keadilan, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kemanfaatan. Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Dan asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Yang ketiga, asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, asas-asas dalam lapangan hukum pidana. A. Asas legalitas merupakan asas yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan pidana. B. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan jahat, akan mendapatkan imbalan setimpal. C. Asas praduga merupakan asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakitkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. D. Tidak sahnya hukum karena keraguan merupakan batalnya hukuman karena keraguan. 3. Asas-asas dalam lapangan perdata. A. Asas kebolehan atau mubah. B. Asas kemaslahatan hidup. C. Asas kebebasan dan kesukarelaan. D. Asas menolak mudorot. E. Asas kebajikan. F. Asas kekeluargaan. G. Asas adil dan berimbang.
H. Asas mendahulukan kewajiban dari hak. I. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. J. Asas kemampuan berbuat. K. Asas kebebasan berusaha. L. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. M. Asas perlindungan hak. N. Asas hak memiliki berfungsi sosial. O. Asas beretikat baik harus dilindungi. P. Asas resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada pekerja. Q. Asas mengatur sebagai petunjuk. R. Perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Yang keempat, asas-asas hukum perkawinan. Yang asas hukum perkawinan yaitu A. Kesukarelaan. B. Persetujuan kedua belah pihak. C. Kebebasan memilih. D. Kemitraan suami istri. E. Untuk selama-lamanya. F. Monogami terbuka. Yang kelima, asas-asas hukum kewarisan. A. Ijabari. B. Bilateral. C. Individual. D. Keadilan yang berimbang. E. Akibat kematian. Yang ketiga yaitu karakteristik hukum Islam. Hukum Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut yang memasang berasal dari watak hukum itu sendiri, dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah dalam menuju ridho Allah. Karena tanpa karakteristik tersebut akan dipahami pula tujuan dan manfaat dari hukum Islam itu sendiri. Karakteristik dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, sempurna. Artinya syariat itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, di mana dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Yang kedua, universal. Syariat ini meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. C. Yang ketiga, elastis, dinamis, dan fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka dapat dipungkiri pula kesempurnaannya. Ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel, dan dinamis dalam perkembangan zaman. Yang keempat, sistematis. Artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian, dan berhubungan satu sama lain secara logis. Yang kelima, ta'abudi dan ta'akuli. Warna syariat Islam yang dapat dibedakan dengan dua warna, yaitu ta'abudi, bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Keenam, maslahat. Karena seluruh hukum itu harus bertumpu pada maslahat, dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada maslahat. Ketujuh, keadilan. Dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang. Antonimnya ketidakadilan, keracunan, persamaan, tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban, serta keadilan Allah, yaitu kemurahannya dalam melimpahkan rahmat-rahmatnya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya. Yang kedelapan, tidak menyulitkan. Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam tidak sempit, sesak, tidak memaksa, dan tidak memberatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.